Barcelona ingin pulangkan Thiago Alcantara. Joan Laporta langsung bergerak usai terpilih sebagai presiden Barcelona. Ia disebut akan memulangkan Thiago Alcantara yang kini bermain bagi Liverpool. Seperti dilansir Sportkida, Laporta menganggap sang gelandang akan membuat lini tengah Barcelona semakin kuat. Ia disebut cocok dipasangkan dengan Frenkie de Jong dan Pedri. Langkah Laporta memulangkan Thiago terbilang cukup terjal. Pasalnya Thiago baru saja bergabung ke Liverpool pada awal musim ini. Yang jelas Barcelona harus menggelontorkan dana besar jika ngotot menggait Thiago. Liverpool pun rasanya tak mungkin melepas Thiago dengan mudah. Itu lantaran Liverpool beresiko kehilangan Georginio Wijnaldum di musim panas ini. Gelandang asal Belanda itu belum juga memperpanjang kontraknya yang sebentar lagi habis. Thiago merupakan jebolan asli Akademi Barcelona La Masia. Ia naik ke tim utama saat Barcelona dilatih Pep Guardiola. Namun Thiago kalah bersaing dengan dua legenda Barcelona, Andres Iniesta dan Xavi Hernandez. Ia pun memilih ikut Guardiola ke Bayern Munich pada tahun 2013-2014 hingga 2019-2020. Di musim lalu Thiago sukses mengantar Munchen treble winners, Bundesliga, Liga Champions, dan DFB Pokal. Ada Griezmann, Barca seperti main 10 orang. Kritik lagi untuk Antoine Griezmann. Pemain asal Prancis itu dianggap tidak berkontribusi apapun dan membuat Barcelona seperti bermain dengan 10 orang. Griezmann kembali dalam periode buruknya di Barcelona. Sempat tampil produktif di awal tahun, keran gol Griezmann mandek lagi setelah tak mencetak gol sejak 3 Februari lalu. Itu artinya Griezmann melewati 10 pertandingan tanpa bikin gol dan cuma mendonasikan 3 assist. Kali terakhir Griezmann bikin gol adalah saat 2 kali membobol gawang Granada di perempat final Copa del Rey. Jelas kondisi ini mengkhawatirkan, mengingat Barcelona lagi-lagi harus bertumpu pada Lionel Messi, yang untungnya malah tampil tajam dengan bikin lebih dari 10 gol di awal tahun. Ironisnya, Griezmann selalu mendapatkan kepercayaan sebagai starter, termasuk saat Barcelona disingkirkan Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions. Hal itu membuat penyerang asal Prancis itu kembali dalam sorotan. Menurut mantan penyerang Barcelona 1990 hingga 1997, Hristo Stoichkov, kehadiran Griezmann di dalam tim tidak berdampak apapun. Malah Barcelona seperti bermain dengan 10 orang karena nol kontribusi dari pemain 29 tahun itu. Setiap Griezmann bermain, Barcelona seperti bermain dengan 10 orang. Jika mereka ingin berpikir untuk jangka panjang, maka mereka harus menjualnya. Trincao dan Brand White harus ada di dalam tim. Griezmann ngapain coba di sana? Ujar Stoichkov seperti dikutip El Mundo Deportivo. Dengan Barcelona menyisakan La Liga dan Copa del Rey sebagai ajang untuk meraih trofi, bisakah Antoine Griezmann mewujudkannya? Jadi incaran Barcelona, begini respon Julian Nagelsmann. Pelatih RB Leipzig Julian Nagelsmann buka suara soal kabar menyebutkan bahwa dia menjadi incaran klub raksasa Liga Spanyol, Barcelona. Menurut laporan El Arguero, seperti dilansir AS, Joan Laporta yang baru saja terpilih menjadi presiden Barcelona sedang mengincar Julian Nagelsmann. AS mewartakan perhatian Laporta langsung tertuju ke ruang ganti Barcelona setelah pria berusia 58 tahun itu terpilih sebagai presiden baru pada Minggu 8 Maret 2021. Laporta disebut masih menghormati Ronald Koeman yang kini menunggangi Lionel Messi dan kawan-kawan. Namun menurut AS, Laporta lebih memilih Julian Nagelsmann. Kabar ketertarikan Joan Laporta itu pun sudah didengar oleh Nagelsmann. Menanggapi kabar tersebut, juru taktik berusia 33 tahun itu secara tegas mengatakan bahwa dia saat ini hanya fokus kepada timnya RB Leipzig. Saya memiliki kontrak hingga 2023, tapi akan sedikit berlebihan untuk mengatakan bahwa kabar itu mengganggu saya. Saya tahu bagaimana sepak bola profesional bekerja, kata Nagelsmann kepada media jelang laga kontra Eintracht Frankfurt. Saya tidak akan bergabung dengan Tottenham Hotspur, Real Madrid, atau Barcelona sekarang. Ada pelatih hebat di semua klub itu,
dan mereka memiliki kontrak. Sama seperti saya. Imbuhnya, Nagelsmann menambahkan, dia tidak ingin terganggu oleh rumor ketertarikan Barcelona tersebut. Itu tidak mengganggu saya, juga tidak menyinggung saya. Itu tidak ada relevansinya bagi saya, ucap Nagelsmann. Saya hanya berkonsentrasi pada pertandingan melawan Frankfurt, di mana kami harus melakukan banyak hal, kata Nagelsmann menegaskan. Erling Haaland jadi prioritas. 5 pemain Barcelona siap kena imbas. Joan Laporta telah terpilih kembali sebagai presiden Barcelona. Terpilihnya Joan Laporta sebagai presiden baru bakal membawa era baru bagi Barcelona. Pria asal Spanyol tersebut bakal memimpin El Barca dalam periode keduanya setelah sempat menjadi presiden pada rentang antara 2003 hingga 2010. Optimisme dan energi yang dibawa oleh Laporta dalam kampanyenya menjadi presiden akan berdampak pada aktivitas transfer Barcelona. Selama kampanye, calon presiden baru enggan menyebutkan nama-nama bidikan yang dijanjikan untuk merapat ke Camp Nou dalam janji kampanyenya. Dilansir dari Marca, laporan beserta timnya telah menargetkan dan memprioritaskan Erling Haaland. Selaku presiden anyar, Laporta bakal mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk mendaratkan Erling Haaland yang menjadi target nomor 1. Bursa transfer musim panas 2021 akan menjadi permulaan Laporta dan timnya untuk bermanuver. Meski El Barca tengah terancam bangkrut akibat krisis finansial, Laporta akan mengerahkan semua upaya, potensi dan ekonomi klub. Tidak akan mudah bagi runner-up Liga Spanyol musim lalu itu, mengingat harga Haaland yang tidak murah. Klausul pelepasan Haaland diketahui bernilai 75 juta euro atau sekitar 1,29 triliun rupiah. Dan itu akan bergantung pada sejumlah penjualan besar pemain milik Barcelona. 5 pemain di dalam skuad Ronald Koeman saat ini disinyalir bakal terkena imbas dari rencana Laporta. Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Martin Braithwaite, Junior Firpo, dan Antoine Griezmann. Semuanya dapat diuangkan dengan biaya yang tepat. 2 nama yakni Philippe Coutinho dan Antoine Griezmann dinilai dapat memberikan nominal besar dalam penjualannya. Sementara Samuel Umtiti, Martin Braithwaite, dan Junior Firpo juga tidak menjadi pilihan utama Ronald Koeman dalam line-up El Barca. Perekrutan Haaland juga menjadi bagian dari restorasi lini depan Barcelona untuk menghadapi persaingan di Liga Spanyol musim depan. Dengan 31 gol dan 8 assist musim ini, mudah untuk melihat mengapa penyerang berusia 20 tahun itu menjadi salah satu properti terpanas di jagat sepak bola. Kesempatan untuk merekrut Haaland sayang untuk dilewatkan, karena sang pemain adalah satu-satunya pemain yang bisa mereka bayar dengan biaya transfer. Di sisi lain, Barcelona juga tidak mengesampingkan alternatif lain selain Haaland. 2 nama tenar yakni Sergio Aguero dan Memphis Depay turut layak dipertimbangkan menjadi amunisi baru di lini depan. Pedri, Mbappe levelnya masih jauh dari Messi. Pedri mengomentari performa Kylian Mbappe bersama Paris Saint-Germain. Dia menilai pemain Prancis itu masih jauh untuk bisa mengejar level Lionel Messi. Barcelona tersingkir di babak 16 besar Liga Champions 2020-2021. Klub asal Catalunya itu kalah agregat 2-5 dari PSG. Barcelona keok 1-4 pada leg pertama yang berlangsung di Camp Nou pada 17 Februari lalu. Dalam leg kedua yang digelar di Parc des Princes, Kamis 11 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat, kedua tim bermain imbang 1-1. Kylian Mbappe menjadi mimpi buruk Barcelona di fase ini. Striker PSG itu mencetak hat-trick di Camp Nou, serta membuat satu-satunya gol selain Parisiens ke gawang Blaugrana pada leg kedua. Keberhasilan Mbappe bersama PSG menyingkirkan Barcelona membuat bintang 22 tahun itu menjadi pembicaraan hangat pesepak bolaan Eropa. Dia dan Erling Haaland dari Borussia Dortmund digadang-gadang sebagai calon penerus Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Pada musim 2020-2021, juara Piala Dunia 2018 itu sudah menceploskan 26 gol dari 33 laga PSG di semua kompetisi.
Kehebatan Mbappe di lapangan pun membuat pujian dari bintang muda Barcelona, Pedri. Gelandang 18 tahun itu menyebut Mbappe memiliki talenta luar biasa. Meski begitu, Pedri menilai Mbappe masih jauh sekali apabila dibandingkan dengan pencapaian Messi di dunia sepak bola. Menurutnya, ex-pemain AS Monaco itu masih butuh waktu lama untuk dapat menyamai level La Pulga. Mbappe memang memiliki banyak talenta, tapi dia masih harus meningkatkan diri untuk mencapai level Leo. Saya pikir dia punya banyak masa depan, kata Pedri soal Kylian Mbappe usai laga PSG versus Barcelona dilansir dari AS.